Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Rindu Hani. Malam hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang gagal bayar. Dan kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang gagal bayar di es pinjam. Tapi sebelum saya lanjutkan, mohon kiranya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, langsung saja ya. Untuk gagal bayar di es pinjam ini yang lebih dari 90 hari atau sudah keterlambatan dari mulai tanggal 5 Mei 2022 dengan total tagihan 4.589.380. Ini sudah termasuk bunga plus dendanya ya teman-teman. Di Shopee Pinjam ini untuk bunga dendanya itu 5% per bulannya teman-teman. Dan ini jumlah yang sudah lewat jatuh tempo yaitu 3.997.878. Ini kita bisa membayarnya bisa dengan mencicil teman-teman, dari minim mulai 20.000 sampai 100 mau 200 bisa ya teman-teman. Dari total tagihan ini yang 4.589 ini bisa kita cicil, kita kita rubah nominalnya dengan total tagihan yang mau kita bayarkan. Untuk teman-teman yang gagal bayar di es pinjam ini, perlu saya informasikan untuk pengalaman saya. Hari ini saya ditagih dari DC es pinjam, rekanan dari es pinjam, yaitu PT MBAC, MBA Consulting atau Konsul ya teman-teman. Ini kita data kita ternyata teman-teman yang gagal bayar di es pinjam ini lewat 90 hari udah dilimpahkan ke pihak ketiga teman-teman. Dan untuk pihak ketiga ini penagihannya lumayan kasar mah enggak ya, enggak kasar, cuma beruntun sehari itu bisa 10 sampai 12 kali dengan nomor berbeda, dengan nama mereka yang berbeda. Kan setiap penagihan setiap WhatsApp itu untuk tagihan MBAC-nya ini memperkenalkan diri ya teman-teman. Misalnya dari Pak Ijo misalnya, saya dari PT MBAC Pak Ijo gitu ya, memperkenalkan diri dulu. Dan untuk teman-teman perlu diketahui bahwa hari ini saya mendapat WhatsApp dari PT MBAC ini, dia menagih saya tagihan es pinjam tapi dengan membawa 2 aplikasi pinjaman online lainnya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk DC pihak ketiga ini, DC MBA ini, dia bekerja sama dengan es pinjam tapi juga bekerja sama dengan aplikasi lain yang legal juga. Jadi untuk kita yang gagal bayar di aplikasi lain selain es pinjam yang legal, kita perlu berhati-hati. Ternyata data kita itu sudah semrawut ya teman-teman, udah dilimpahkan. Dan si DC ini menagih saya tadi siang itu dengan 3 aplikasi, yaitu es pinjam dan 2 aplikasi yang lainnya, yang saya juga gagal bayar teman-teman. Tadi si DC WA saya minta dilunasi es pinjamnya, tapi saya bilang saya belum sanggup membayar, hanya sanggup mencicilnya, dan saya nggak mau ribet
Jadi saya cicil aja tadi, saya bayar 50.000 teman-teman. Si DC-nya rada tinggi omongannya ya. Gimana, dia bilang, "Ibu tahu enggak tagihan ibu itu berapa?" katanya gitu. Saya tahu, tapi saya belum sanggup melunasi. Saya sanggup mencicilnya, dan itu kemampuan saya. Hari ini rezeki saya dapatnya segitu, jadi saya cicilnya cuma segitu. "Ibu jangan main-main sama saya," katanya gitu teman-teman. "Ibu ada tagihan lain loh selain di es pinjam ini. Ibu ada tagihan di sini, di aplikasi ini teman-teman." Dia tahu semua gitu. Sekarang ibu harus selesaikan ketiga aplikasi ini, kata si DC ini. Saya bilang, untuk satu tagihan aja di aplikasi es pinjam saya belum mampu bayar. Saya hanya mampu untuk mencicil. Bagaimana saya mau membayar ketiga aplikasi ini, kata saya gitu teman-teman. Dia bilang, saya nggak mau tahu. Kalau ibu nggak mau membayarnya, saya mau menghubungi kerabat ibu. Saya mau datang ke rumah ibu dan saya mau ambil uang cash. Ibu siapkan di rumah, tunggu saya, mungkin sehari 2 hari ini saya mau datang, kata dia gitu teman-teman, kata si DC-nya. Jadi kesimpulannya teman-teman, si DC ini ngawur ya. Jadi kita punya tagihan, dia kan mewakili dari es pinjam ya, untuk menagih dari rekanan es pinjam, tapi ternyata dia bawa 3 aplikasi. Tapi saya tidak menghiraukan ataupun tidak, saya abaikan saja. Dia mau ngomong apa juga saya abaikan teman-teman. Saya cuma jawab seperlunya aja. Habis itu saya blok teman-teman. Ternyata setelah saya blokir itu WA-nya, udah WA masuk kayak spam itu teman-teman. Ada 5 nomor sampai 10 nomor dari penagihan untuk es pinjam ini. Mereka udah ngancem mau menghubungi kerabat lah, keluarga lah, dan mereka menunggu agar kita mencari dana talangan lah, segala macam. Tapi untuk teman-teman yang mengalami gagal bayar seperti saya, diusahakan jangan panik, karena kita niatnya bayar ya teman-teman. Walaupun dengan mencicil sedikit demi sedikit, walaupun itu tidak mengurangi pokoknya, hanya mengurangi bunganya, tapi itikat kita sudah baik, niat bayar teman-teman, jadi kita tidak perlu takut lagi. Dan seandainya mereka penagihannya di luar batas atau sebar data segala macam, sudah, kita nggak usah bayar sekalian, karena kita niatnya baik teman-teman. Di sini kita berusaha mencicil, walaupun dengan cicilan tak seberapa, mungkin bagi mereka, bagi kita kalau memang belum ada ya memang belum ada ya teman-teman. Dengan uang segitu, dengan uang nilainya 50 mau 100.000 juga kita sudah benar-benar payah. Jadi untuk teman-teman gak perlu khawatir ataupun takut. Selama pengalaman saya ini ya, selama gagal bayar mau 4 bulan, si DC ancamannya emang begitu-begitu aja teman-teman, dan belum ada yang datang ke rumah. Untuk teman-teman yang mengalami seperti saya, untuk yang punya pinjaman lain selain es pinjam, perlu berhati-hati. Berhati-hatinya begini teman-teman, mungkin data kita sudah ke pihak ketiga semuanya ya, mungkin dari MBA ini sudah kerjasama dari es pinjam, dari aplikasi yang lain-lain yang legal ya, terutama teman-teman. Jadi data kita ternyata udah dipegang sama mereka. Tapi untuk teman-teman, kita ini kan tidak sendiri yang gagal bayar, banyak. Mungkin ada yang lebih dari nominalnya lebih tinggi dari kita, ada yang lebih rendah dari kita. Tapi namanya hutang kan perlu kita bayar teman-teman ya.
dan kita niat bayar karena sekarang ini memang keadaan belum ada. Kita sambil mencicil seadanya walaupun mengurangi bunganya, sambil mengumpulkan uang. Mudah-mudahan kita banyak rezeki yang barokah, yang berlimpah, sehingga kita dapat mengumpulkan uang untuk melunasi es pinjam ini, dan kita bisa nego pokoknya. Kalau bisa nego pokoknya kita bayar separuh, kalau bisa lunas dengan pembayaran separuh, tapi setidaknya kita memang niat bayar ya teman-teman. Jadi begitu saja ya teman-teman video kali ini dari saya hanya menginformasikan saja tentang tentang tagihan di es pinjam ini. Untuk lewat 90 hari ini data kita udah di pihak ketiga, dan yang punya pinjaman di satu pinjaman legal mungkin bisa ditagih sampai 3 aplikasi sekaligus, karena mereka juga mungkin bekerja sama tidak dengan satu rekanan juga, mungkin dia juga bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, begitu saja ya teman-teman video dari saya. Semoga kita dilimpahkan rezeki, bisa membayar dan melunasi hutang-hutang riba ini, dimudahkan semuanya, dan kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita nggak sendiri, kita berjuang bersama-sama teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.